Hari ini, kita hidup di sebuah era di mana ibadah haji adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat nyaman dan terjamin. Kita duduk di kursi pesawat terbang yang empuk, menikmati pendingin ruangan, menyantap makanan hangat, dan tiba di tanah suci hanya dalam hitungan jam. Kita dilindungi oleh paspor, asuransi, dan protokol keselamatan internasional yang sangat ketat. Namun, mari kita putar waktu mundur ke beberapa abad yang lalu. Di masa lalu, sebelum ditemukannya mesin uap, perjalanan menuju Baitullah adalah sebuah perjalanan yang mempertaruhkan nyawa. Transportasi paling mutakhir saat itu hanyalah kapal layar bertenaga angin. Bagi kaum muslimin dari berbagai belahan dunia, perjalanan ke Makkah bisa memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Mereka harus berdesakan di dek kapal yang kotor, dihantam badai samudra yang ganas, diancam kelaparan, dan diintai wabah penyakit menular mematikan. Namun, ancaman alam itu belum seberapa. Umat Islam di masa lalu juga harus menghadapi teror eksistensial yang jauh lebih mengerikan. Ancaman perompak laut dan agresi mematikan dari armada militer penjajah Eropa, seperti Portugis. Di tengah situasi dunia yang penuh kekacauan dan ancaman global tersebut, berdirilah sebuah imperium Islam raksasa penjaga peradaban, yaitu Khilafah Utsmaniyah. Sang khalifah adalah pelayan dua tanah suci, pemimpin tertinggi umat Islam di seluruh dunia, dan panglima militer paling ditakuti di muka bumi. Namun, ada satu fakta sejarah yang akan membuat kening orang awam modern berkerut. Keheranan. Faktanya, sebagian besar sultan-sultan besar Utsmaniyah, para penguasa dunia itu, ternyata tidak pernah menunaikan ibadah haji. Sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa? Apakah mereka kurang iman? Apakah mereka terlalu sibuk mengejar kemewahan duniawi sehingga melupakan rukun Islam yang kelima? Jawabannya akan menampar pemahaman dangkal kita tentang esensi kepemimpinan dalam Islam. Mari kita buka lembaran sejarah ketika Sultan Osman II bersikeras ingin meninggalkan singgasana untuk berangkat haji. Saat itu, pemimpin tertinggi otoritas keagamaan Utsmaniyah, Syekhul Islam Esad Effendi, mengeluarkan fatwa yang sangat tegas. Beliau berkata, haji tidak wajib bagi sultan. Mereka diharuskan menetap dalam singgasananya dan memastikan terpenuhinya jaminan keadilan, agar tidak menimbulkan kekacauan. Pernyataan ini didukung kuat oleh seorang wali besar di masa itu, Aziz Mahmud Hudayi. Beliau memperingatkan sang sultan, kami sepenuhnya tidak menyetujui keinginan Anda melakukan perjalanan haji. Para sultan terdahulu telah mengikhlaskan keinginan mereka menunaikan haji demi menjaga ketertiban dunia. Seorang sultan tidak diperbolehkan meninggalkan singgasananya karena adanya kemungkinan munculnya serangan musuh yang akan menimbulkan kekacauan di seluruh negeri. Disinilah letak kecerdasan syariat Islam beroperasi. Dalam Islam, jihad untuk melindungi nyawa, harta benda, dan kehormatan umat adalah fardu kifayah yang menjadi kewajiban mutlak di pundak seorang pemimpin. Sementara haji adalah ibadah individual atau fardu ain. Bagi seorang khalifah, melindungi darah jutaan umat Islam adalah prioritas yang jauh lebih agung daripada mengejar pahala individual di depan Ka'bah. Bayangkan jika sang khalifah meninggalkan ibu kota Istanbul menuju Makkah dengan perjalanan darat dan laut yang memakan waktu berbulan-bulan. Kekosongan kekuasaan itu akan langsung dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dan pasukan salib Eropa untuk menyerang perbatasan, membantai rakyat, dan menghancurkan negara. Oleh karena itu, para sultan mengorbankan kerinduan pribadi mereka kepada Ka'bah demi memastikan umat Islam lainnya bisa berhaji dengan aman. Mereka mengirim utusan untuk menggantikan mereka sebagai badal haji, sementara mereka menghabiskan separuh hidupnya di garis depan pertempuran. Bukti ketegasan ini terekam abadi dalam sejarah. Ketika Sultan Sulaiman Al-Kanuni mendengar bahwa jamaah haji dan pedagang muslim dari India dianiaya oleh armada Portugis di lautan, sang khalifah tidak tinggal diam. Ia mengirimkan surat ultimatum yang menggetarkan nyali Dom Sebastio, Raja Portugal saat itu. Sang sultan menulis dengan tinta wibawa, telah dilaporkan kepada saya bahwa jamaah haji dan para pedagang muslim yang datang dari India melalui laut telah dianiaya. Jika engkau masih membangkang, maka dengan pertolongan Allah yang Maha Agung, kami akan melakukan segala hal yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di negeri-negeri itu.
dan tiada guna lagi bagi engkau untuk memprotesnya. Perlindungan keamanan dan ketegasan militer Khilafah Utsmaniyah ini terdengar hingga ke ujung dunia, termasuk ke tanah air kita, Nusantara. Dalam arsip sejarah rahasia yang berhasil diungkap, terdapat sebuah surat mengharukan dari para ulama Jawiyah itu. Para ulama dari Palembang, Banten, Sumbawa, Sambas, hingga Wajo. Mereka mengirimkan surat resmi bertanggal sekitar tahun 1850 yang ditujukan kepada Khilafah Utsmaniyah. Para ulama Nusantara itu menuliskan doa dan ungkapan rasa syukur yang sangat tulus. Kami berterima kasih atas kemurahan dan pelayanan yang telah diberikan kepada kami. Para jamaah haji menjadi mulia atas hal itu, dan Tuhan telah cukup memperhatikan mereka. Ini adalah bukti otentik yang tidak terbantahkan ketentraman umat Islam di Nusantara saat menunaikan ibadah haji di masa lalu, tak lepas dari perisai keamanan yang dibentangkan oleh pedang para penguasa Utsmani. Ada sebuah pesan tajam yang bisa kita petik dari sejarah ini, khususnya bagi kita semua, dan terkhusus bagi kalian para generasi muda penerus bangsa. Sejarah para Sultan Utsmani ini mengajarkan kita tentang definisi sejati dari kepemimpinan dan tanggung jawab. Hari ini kita sering melihat fenomena kebalikannya. Banyak orang berebut kursi kekuasaan lalu menggunakan jabatan dan uang rakyat tersebut untuk mendapatkan keistimewaan. Mereka pamer ibadah menggunakan jalur VIP untuk umroh berkali-kali, namun di saat yang sama mereka menelantarkan kewajiban utamanya, mengurus kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah tentang mengambil keistimewaan. Kepemimpinan adalah tentang pengorbanan. Pemimpin sejati adalah mereka yang rela menunda kerinduan spiritual pribadinya, rela tidak tidur nyenyak di malam hari, dan rela menahan egonya, demi memastikan orang-orang yang dipimpinnya bisa hidup dengan aman, adil, dan sejahtera. Untuk kalian, para calon pemimpin masa depan, belajarlah dari keagungan sejarah ini. Jangan pernah mabuk oleh kesalehan individual, lalu mengabaikan kesalehan sosial. Karena di hadapan Allah kelak, seorang pemimpin tidak akan ditanya berapa kali ia mengelilingi Ka'bah, melainkan ia akan ditanya sejauh mana ia melindungi umat. Saya Firdo Komentari. Mari kita terus merawat literasi sejarah agar kita tidak kehilangan arah di masa depan. Sampai jumpa.